Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 29, menembus lantai kedua. Pada saat ini, Chen Fan berdiri di paviliun tantangan di aula surga tinggi, menghadap dua pintu perunggu kuno. Penampilan kedua pintu ini sama, dan bahan pembuatannya hampir sama dengan lambang pengadilan surgawi. Tampaknya sebagian besar terbuat dari perunggu. Dan ada beberapa monster aneh yang terukir di bagian atasnya. Chen Fan tidak bisa mengenali apa itu pada saat itu. Dan di bagian atas salah satu pintu, juga tertulis kata Xianqi di atasnya, dan kata Ranah tertulis di pintu yang lain. Chen Fan mendorong pintu Xianqi tanpa berpikir terlalu banyak. Tidak sulit menebak bahwa ini adalah paviliun tantangan dengan energi abadi sebagai standar, tetapi ketika Chen Fan membuka pintu perunggu, dia sedikit terkejut. Ada puluhan susunan teleportasi di belakang pintu yang begitu besar. Beberapa biksu yang baru saja tiba berdiri di dalam susunan teleportasi. Dia mengeluarkan lambang surgawi dan meletakkannya ke dalam alur susunan teleportasi. Susunan itu langsung diaktifkan. Setelah kilatan cahaya putih, biksu itu menghilang di depan matanya. Lambang surgawi. Chen Fan sedikit mengerutkan kening. Lambangnya sudah rusak, dan dikatakan bahwa setiap jiwa hanya bisa mengenali satu lambang. Artinya, bahkan jika dia menemukan lambang baru, dia tidak tentu bisa mengenalinya. Dia perlahan berjalan ke arah susunan yang tidak terpakai. Jika dia dibatasi di mana-mana di dunia ini karena dia tidak memiliki lambang pengadilan surgawi, maka dia tidak akan kehilangan apapun. Bagaimanapun, dia sudah mendengar burung berbulu hijau menyebutkan bahwa sumber daya berharga di pengadilan surgawi ini, sebagian besar berasal dari berbagai penilaian atau tugas di pengadilan surgawi. Sebaiknya mencobanya. Chen Fan melangkah ke dalam susunan teleportasi, kesadarannya sedikit merambat, dan menerobos masuk ke dalam alur. Wuff! Dia hanya mendengar suara awalan susunan, dan kemudian dia merasakan tubuhnya ditarik oleh gravitasi, dan pada saat berikutnya dia muncul di atas sebuah platform kompetisi. Ternyata berhasil. Chen Fan terkejut, dalam hal ini, itu akan jauh lebih nyaman di pengadilan surgawi ini. Dia melihat sekeliling sedikit, masih didominasi oleh kegelapan, dan hening, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada dalam hampa. Hal ini juga mengingatkan Chen Fan pada adegan ketika dia menembus pengadilan surgawi di lantai pertama, persis sama seperti sekarang. Namun, kali ini lawannya tidak muncul sesegera kali sebelumnya. Tampaknya 110 energi abadi masih terlalu sedikit. Chen Fan berbisik pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Umumnya, prajurit bintang 1 dengan sedikit energi abadi jarang datang untuk berpartisipasi dalam tantangan, karena terlalu mudah untuk bertemu orang-orang kuat dengan kekuatan serupa. Jika gagal, energi abadimu akan hilang. Ini adalah aturan yang kejam. Tidak peduli seberapa kejamnya, masih akan ada orang yang berpartisipasi, karena lawan dari kekejaman semacam ini adalah manfaat yang melimpah. Asal menang, energi abadinya akan 2 kali lipat. Wos! Formasi di panggung kompetisi berkedip cahaya putih, dan sosok tegap muncul di depan Chen Fan. Tingkat keempat pelatihan Qi? Haha, beruntung. Setelah terteleportasi, pria itu segera mengambil posisi defensif, tetapi ketika dia melihat Chen Fan, dia terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Juga sedikit rileks. Sudah mulai? Chen Fan bertanya dengan ringan. Tentu saja, sudah dimulai sejak lama, kamu bisa menyerang duluan. Pria kuat itu ada di tingkat ke-6 pelatihan Qi, melihat Chen Fan, seolah-olah melihat mangsa yang tertangkap, atau bebek yang sudah dimasak. Sosok Chen Fan sedikit bergoyang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur. Heu! Suara menusuk udara terdengar di telinga pria kuat itu, dan pada saat yang sama, cahaya putih berkedip di depan matanya, seperti meteor yang melesat pergi, hanya sekejap. Pria kuat itu tiba-tiba terlihat terkejut dan bingung. Apa yang terjadi? Swos!
Segera setelah formasi diaktifkan, dua sinar cahaya putih berkedip di atas panggung kompetisi, dan Chen Fan serta pria kuat itu menghilang pada saat yang bersamaan. Chen Fan terlempar kembali ke pavilion tantangan, tetapi dia tidak melihat pria kuat itu, jadi dia pasti bukan dari kota yang sama. Melawan lawan tingkat ke-6 pelatihan Qi, di depannya, satu pedang sudah cukup. Setelah melihat angka pada kalung giok berubah menjadi 240. Chen Fan mendorong pintu perunggu, energi abadi, lagi. Kekalahan pria kuat tadi memberi Chen Fan 130 poin energi abadi. Kali ini, jika beruntung, jika dia bertemu lawan dengan energi abadi lebih banyak daripada dirinya sendiri, dia mungkin bisa mencapai lebih dari 500 energi abadi dalam satu kesempatan. Dia mengaktifkan formasi dengan inderanya lagi, dan gaya tarik seketika menariknya menjauh dari pavilion tantangan. Tapi kali ini, sudah ada orang yang menunggu di atas panggung kompetisi. Sosok muncul di depan Chen Fan, diikuti oleh cahaya pedang. Ekspresi Chen Fan menjadi dingin, dan dia menghadang pedang tajam di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara kelang dari arena bela diri yang sunyi. Dan percikan bermunculan saat dua pedang bertabrakan. Di bawah cahaya redup ini, sangat memukau. Pedang yang begitu tajam. Setelah lawannya gagal dalam serangan tiba-tiba, sosoknya dengan cepat mundur, dan dia terkejut melihat ketahanan pedang tajam di tangan Chen Fan. Pengolah pedang. Chen Fan menghina, sebagian besar para pengolah di dunia pemuliaan abadi telah mengabdikan diri pada pengolah Taois, dan setelah pendirian dasar, pengolah Taois ditemani dengan mantra dan senjata sihir, yang sangat kuat, yang membuat pengolah pedang jauh lebih rendah daripada Yuda Osio. Dan lawan muda di depannya saat ini sangat terampil dalam taktik pedang, yang membangkitkan minat Chen Fan. Tingkat keempat pelatihan Qi. Demikian pula, pihak lain terkejut ketika melihat ranah Chen Fan, tetapi dia tidak melonggarkan kewaspadaannya. Dia sangat tahu bahwa seorang biksu pada tingkat keempat pelatihan Qi bisa memiliki lebih dari 200 poin Qi abadi, dan dia pasti tidak bangkit dengan keberuntungan. Selain itu, putaran godaan tergesa-gesa baru saja membuatnya terlihat serius. Tingkat 7 pelatihan Qi? Tidak heran. Chen Fan juga melihat ranah pengolah pedang muda itu. Jika tubuhnya juga bisa melatih tingkat Qi 6 seperti tubuh fisik di bumi, maka orang ini sama sekali tidak layak disebutkan. Namun sekarang, dia berada di tingkat keempat pelatihan Qi, jadi orang ini adalah lawan yang bagus baginya. Nyaringan pedang naga. Pemuda itu memegang pedang tajam di tangannya, melangkah 2 langkah di bawah kakinya, dan melompat dengan ringan. Pedang panjang itu memiliki cahaya biru kehijauan, dan menggambar aura pedang berbentuk X di udara. Menghadapi energi pedang yang begitu ganas, pedang panjang di tangan Chen Fan bergetar sedikit. Setelah suara peluit pedang yang ringan terdengar, pedang panjangnya meluncur keluar dengan cahaya putih yang panjang. Boom! Setelah suara yang membosankan, keduanya saling berhadapan dengan pedang, sosok mereka berkedip, dan mereka bergerak menuju satu sama lain pada saat yang bersamaan. Tepat pada saat pertemuan mereka, 3 pedang bertabrakan. Cahaya dingin berkedip di mata pedang muda itu, dia menyadari bahwa keterampilan pedang Chen Fan lebih unggul daripadanya, dan akan percuma baginya untuk menunda seperti ini. Pengolah pedang Qing Ning. Dengan satu tegukan, energi sejati yang gagah perkasa mengalir ke dalam pedang tajamnya, dan cahaya pedang biru langsung mekar, seperti bintang api di malam yang gelap, tetapi pada saat ini cahaya ini menyala seperti api padang rumput. Area gelap besar. Minum. Dia minum dengan keras, dan pedang tajam datang dengan jumlah kekerasan yang besar. Mata Chen Fan terfokus, dan energi sejati dalam tubuhnya juga meluap, seperti sungai yang meluap masuk ke tangannya dengan pedang tajam. Om! Begitu energi sejati datang, mata pedang dari pedang panjangnya gemetar tanpa terkendali dengan kecepatan tinggi, dan suara peluit pedang menusuk terdengar. Pedang Qi surga terbakar. Chen Fan berteriak dengan suara dingin, dia melangkah keluar dengan langkah tak berkedudukan, dan pedang tajam menggambar lengkungan di udara. Boom! Cahaya pedang kuning yang mempesona melesat keluar dari mata pedang, dan cahaya energi pedang yang terbakar langsung menutupi cahaya pedang biru dari pengolah pedang muda. Kilatan kuning melintas di depan mata pengolah pedang muda. Tidak! Itu bukan petir. Cepat sekali!
Luka darah muncul di leher pengolah pedang muda itu, dan dia melihat dengan jelas bahwa kilatan petir adalah energi pedang. Energi pedang secepat petir. Wos! Suara awalan formasi berdering lagi, dan kedua orang itu menghilang dari panggung kompetisi dalam sekejap. Cerak! Suaranya terdengar, dan retakan muncul di panggung kompetisi. 510 poin energi abadi. Senyum muncul di sudut mulut Chen Fan. Pihak lain memiliki 270 poin energi abadi, dan semuanya miliknya saat ini, yang cukup untuknya untuk menembus lapisan kedua. Kali ini, dia pergi dengan mudah ke lorong lain di kuil Ling Xiao, dan dia tidak perlu mencari tentara surga manajemen di pengadilan surgawi. Dia ingat bahwa di sebelah lorong untuk kali pertama, ada pintu perunggu yang ditandai dengan 2 bintang perunggu. Mengikuti contoh, kesadaran spiritual Chen Fan dituangkan ke dalam alur susunan teleportasi, dan susunan teleportasi berkedip cahaya putih, mengirimkannya menjauh dari tempat asal dalam sekejap. Dan seorang biksu di sebelah formasi itu sedikit terdiam, dan berkata pada dirinya sendiri dengan wajah bingung, "Aneh, mengapa saya tidak melihat dia memasukkan token surga, dan susunan itu diaktifkan? Apakah ada ilusi? Tampaknya bahwa hari ini keadaannya tidak cocok untuk menembus." Setelah selesai berbicara, pengolah tanaman itu menarik kembali tangannya yang memegang token pengadilan surgawi, berbalik, dan berjalan keluar dari lorong. Wos! Setelah suara startup formasi berkedip di telinganya, pemandangan di depan Chen Fan sepenuhnya baru. Itu bukan lagi arena kompetisi yang membosankan dan gelap, juga bukan susunan teleportasi yang mempesona. Hutan? Chen Fan sedikit terkejut. Topografi ini agak mirip dengan lembah Raja Iblis, dan ada sebuah lempengan giok ekstra di tangannya, yang beberapa poin lebih besar daripada kalung giok di sekitar pinggangnya. Saat ini, potongan ini seperti sebelah wajah yang tertampar. Ukuran, dengan 2 baris angka di atasnya. Tulisan merah di baris pertama membaca, 3000. Tulisan hijau di baris kedua membaca, 500. Chen Fan agak bingung, dia tidak mendapatkan petunjuk apapun, apa arti angka-angka ini? Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa ada 5 biksu yang berdiri di bawah pohon besar tidak jauh darinya, 3 pria dan 2 wanita, semuanya menatapnya dengan mata terbelalak. Sudah selesai. Wanita berbaju hijau tiba-tiba terlihat kecewa, menggelengkan kepala dan mendesah. Tingkat keempat pelatihan Qi, sedang bercanda. Bisakah itu karena susunan teleportasi rusak? Biksu pria botak lainnya juga mengatakan dengan kaget, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Benar-benar tidak berjalan dengan baik hari ini. Tidak apa-apa untuk menghadapi jenis tugas paling sulit untuk menembus tingkat ini, tetapi ada pemborosan seperti ini. Kali ini, tampaknya tingkat ini akan gagal lagi. Biksu pria botak itu menampar keras kepalanya, mengutuk dengan suara rendah. Mungkin belum tentu. Meskipun hanya ada 4 tingkat pelatihan Qi, itu harus menjadi sesuatu yang luar biasa untuk bisa mendapatkan 500 energi abadi untuk menembus tingkat. Wanita berbaju kuning lainnya berkata dengan acuh tak acuh. Jelas dia juga yang paling tenang di antara kelima orang itu. Setelah mengatakan ini, 4 orang lainnya juga sepertinya merasa itu masuk akal, dan berhenti mengeluh, dan berjalan perlahan ke arah Chen Fan. Dengar, saya tidak peduli apa tujuan Anda, bagaimanapun, lindungi giok Anda sendiri, dan kemudian lari sekuat tenaga, jangan membawa kami ke bawah. Biksu pria botak itu mendekati Chen Fan dan berkata dengan suara dingin. Chen Fan memperhatikan bahwa dia tidak mengenakan pedang apapun, dia terlihat seperti pengolah Taois, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 pelatihan Qi. Melarikan diri? Mengapa harus melarikan diri? Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah yang tidak peduli. Bahkan kalimat terakhir mengapa dia ingin melarikan diri sama sekali tidak berisi keraguan apapun. Oh, lupakan saja, pertimbangkan kami sebagai yang sial. Keheranan di wajah wanita berbaju hijau berubah menjadi senyum getir dan kekecewaan. Dia tidak lagi menatap Chen Fan, berbalik menghadap ke 4 orang lain dan berkata, sekarang kita berenam bernilai 3000 koin Qi, 500 energi abadi orang ini tidak dijamin, dan ada 5 dari kita yang tersisa. Dalam 3 hari mendatang, tidak lebih dari 2 orang akan jatuh, jika tidak kita hanya akan berakhir dengan kegagalan. Masih ada 1 jam, jadi sekarang, mari kita bubar dan lari, dan lakukan segala cara untuk bertahan hidup selama 3 hari ini.
Bab 30, Pertempuran untuk Energi Abadi. Setelah melihat beberapa orang melarikan diri ke arah yang berbeda, Chen Fan mengernyitkan keningnya dengan sedikit. Dari kata-kata beberapa orang, dia mungkin sudah menebak sesuatu. Pertama kalinya kamu masuk ke lantai kedua. Bukan? Pada saat itu suara terdengar. Setelah mendengar suara itu, Chen Fan menyadari bahwa wanita berbaju kuning tidak pergi, tapi berdiri di tempat dia berada, dengan sepasang mata yang indah menatapnya. Chen Fan mengangguk. Pelatihan Qi tingkat keempat. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda memiliki begitu banyak energi abadi, tapi karena Anda di sini, Anda harus berlari untuk hidup Anda dengan serius, dan jangan hanya kehilangan energi abadi dan hidup Anda. Wanita berbaju kuning itu berhenti sejenak ketika dia mengatakan ini, melihat bahwa Chen Fan mendengarkan penjelasannya dengan serius. Dia melanjutkan, apakah kamu melihat kartu giok di tanganmu? 3000 adalah energi abadi gabungan dari kita berenam. Dan 500 adalah energi abadi Anda sendiri. Persyaratan untuk lulus ini adalah menjaga total energi abadi tidak lebih rendah dari yang ada sekarang dalam waktu 3 hari. Setengah dari jumlahnya, karena itu tidak boleh lebih rendah dari 1500, jika tidak kita akan gagal dalam melewati tingkat ini. Jika Anda mati, apakah energi abadi akan hilang? Bisa dikatakan bahwa setelah 1 jam, 6 biksu tentara surga bintang 2 juga akan dikirimkan, dan tugas mereka adalah menangkap lebih dari separuh energi abadi kita. Jika tidak, misi mereka akan gagal. Tetapi karena mereka bisa mendapatkan biksu tentara surga bintang 2, kultivasi keseluruhan akan jauh melampaui kami pada akhirnya. Jadi jika kita bertarung dengan keras melawan mereka, kita akan kehilangan bahkan lebih cepat. Berbicara tentang ini, wanita berbaju kuning itu melirik Chen Fan, seolah-olah ingin mengatakan, misalnya, Anda akan menghambat tim lawan, jadi saya tidak bisa memaksa tim lawan. Tapi Chen Fan mengangguk dengan penuh pemikiran, dan wanita berbaju kuning itu mengira dia mengerti. Jadi dia melanjutkan, dalam 1 jam ini, lebih baik kamu temukan tempat tersembunyi, tetap sabar selama 3 hari, dan cobalah bertahan hidup. Artinya, kita juga bisa mencuri energi abadi lawan? Chen Fan tiba-tiba menginterupsi wanita berbaju kuning itu, dan tiba-tiba mengangkat kepala dan bertanya. Pertanyaan ini membuat wanita berbaju kuning itu terkejut, dia tidak mengerti makna dari pertanyaan Chen Fan ini. Apakah dia seorang biksu kecil di tingkat keempat pelatihan Qi, dan dia masih bisa mengambil tentara surga bintang 2? Iya, tapi mustahil berhasil. Kekuatan mereka jauh di atas kita. Wanita berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, 3 hari. Chen Fan mengangguk. Kilau cahaya melintas di matanya. Melihat ekspresi Chen Fan, wanita berbaju kuning itu sedikit mengernyitkan keningnya, dan memikirkan dalam hatinya, apakah orang ini mendengarkan bagian kedua kalimatku? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap biksu tentara surga bintang 2? Lupakan saja, sudah kukatakan semua yang perlu kukatakan, jika masih keras kepala, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga akan mencari tempat tersembunyi. Selamat tinggal, pelatihan Qi tingkat 4. Wanita berbaju kuning itu menggelengkan kepala, berbalik dan pergi ke arah lain. Dia bahkan tidak bertanya nama Chen Fan, dan langsung memanggilnya pelatihan Qi tingkat 4. Setelah Chen Fan melihatnya pergi, dia mengaktifkan inderanya, dan setelah mengonfirmasi keselamatannya, dia mundur dari pengadilan surgawi dan memberitahu Chen Jingjing, yang akan pergi tidur, bahwa dia perlu bersembunyi selama 3 hari untuk pergi ke puncak pedang EPE mengambil warisan. Lakukan dengan tenang. Chen Jingjing tentu saja menganggukkan kepala setuju, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Chen Fan akan melewati langit kedua, dia membuka mulut lebar dan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Kembali ke pengadilan surgawi, waktunya hampir habis, dan Chen Fan berjalan perlahan ke dalam hutan. Sambil berpikir di dalam hatinya, wanita berbaju kuning dan biksu berkepala pelontos berada di tingkat ke-7 pelatihan Qi, yang terkuat di antara 5 orang itu, sementara 3 yang lain berada di tingkat ke-6 pelatihan Qi. Jadi dia menduga bahwa biksu tentara surga bintang 2 yang akan datang mungkin berada di tingkat ke-7 hingga ke-8 pelatihan Qi. Dengan kultivasi saat ini, dia hanya bisa membunuh 2 pemain pelatihan Qi level 7. Jika ada tim pelatihan Qi level 8, kecuali dia bisa menembus di sini, dia hanya bisa menyerah. Tapi bukan tidak mungkin untuk membuat terobosan.
Setelah Chen Fan berbisik, dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke dalam hutan. Di jenis padang gurun ini, monster adalah sumber daya terbaik. Dia harus menggunakan sisa setengah jam untuk menemukan dan membunuh monster tingkat ke-7 pelatihan Qi, mengeluarkan inti monster, dan kemudian memanfaatkan biksu tentara surga bintang 2 yang mencarinya. Selama periode singkat, dia meracik inti iblis dan memungkinkan tingkatnya untuk meledak. Setelah mengemudi sejenak, Chen Fan akhirnya melihat seekor serigala berbulu putih minum air di samping sungai. Tingkat pelatihan Qi ke-7. Senyum muncul di sudut mulut Chen Fan. Serigala selalu hidup dalam kawanan. Serigala berbulu putih ini pasti serigala tunggal, jika tidak mungkin memiliki tingkat yang begitu tinggi. Serigala tunggal yang telah berlatih Qi di tingkat ke-7 hampir mengejar Raja Serigala. Wos! Chen Fan berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju serigala berbulu putih. Saat figurnya diaktifkan, di belakang pohon besar yang tidak jauh, masih ada sosok berdiri, itu adalah wanita berbaju kuning dari sebelumnya. Jika dia tidak datang ke sini lebih lambat dari Chen Fan, dia mungkin akan bertanya-tanya apakah Chen Fan mengikutinya untuk perlindungan, tetapi ketika dia melihat Chen Fan tiba-tiba bergerak dan bergegas dengan kecepatan yang luar biasa, wanita berbaju kuning itu sedikit berubah. Dia pikir dia tidak bisa mencapai kecepatan ini. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Musuh ada di depannya, dan dia masih pergi memprovokasi monster? Dan dia adalah serigala tunggal yang telah mengolah Qi di tingkat ke-7. Dia mencari kematian sendiri. Melihat target Chen Fan adalah serigala berbulu putih tunggal, setelah itu, wanita berbaju kuning itu berubah pucat ketakutan. Cepat! Chen Fan melemparkan talisman kuning ke arah serigala berbulu putih sambil berlari seperti petir. Kriek, talisman itu terbakar di udara, berubah menjadi jaring besar, dan bergegas ke arah serigala berbulu putih. Awe! Serigala berbulu putih yang sangat waspada, dia sudah merasakan gerakan itu, dan dengan cepat mengayunkan cakar tajamnya ke depan, berubah menjadi 2 cahaya dingin dan menerkam jaring raksasa itu, merobeknya menjadi 2 bagian. Mengikuti suara pelan dari Chan Pedang, Chen Fan sudah tiba dengan pedang tajam yang penuh dengan energi sejati, dan jaring besar hanya untuk menghalangi serigala berbulu putih tunggal. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang panjang tiba-tiba menggambar setengah lingkaran, mengambang di udara menjadi aura pedang, dan meluncur ke arah serigala berbulu putih. Serigala berbulu putih bergerak cepat dan bereaksi sangat cepat. Dengan loncatan tiba-tiba dari anggota tubuhnya yang berotot, ia menghindar ke samping, menghindari setengah lingkaran. Tetapi dia tidak secepat pedang Chen Fan. Saat setengah lingkaran jatuh, semburan pedang lurus lainnya menyusul. Dengan suara cuitan yang gedubrak, sisi serigala berbulu putih terbelah oleh energi pedang, dan seutas mutiara darah terbang keluar segera. Au! Melihat bahwa dia telah terluka oleh pedang seorang biksu kecil, serigala berbulu putih itu tiba-tiba melolong. Dan suara melolong tajam terdengar di seluruh area sekitar, memanggil teman serigalanya. Chen Fan tidak bisa lagi menahan perasaannya, energi pedang yang terbakar di dalam tubuhnya mengalir ke dalam bilah, dan dia mengayunkan pedang panjang secepat kilat. Dalam sekejap, pedang terakhir melintas di kepala serigala berbulu putih. Pedang ini begitu tegas. Penarikan serigala berbulu putih dihalangi, mengungkapkan kelemahan. Ini adalah kesempatan yang lewat sekejap. Dan kesempatan ini direbut oleh Chen Fan, dan pedang cepat melewati tubuh serigala berbulu putih seperti bintang jatuh. Plok! Kepala serigala berputar beberapa kali di udara dan jatuh ke sungai. Darah yang mengalir keluar juga mengubah warna air sungai yang awalnya jernih menjadi merah. Chen Fan mengangkat pedangnya, dan melemparkan inti monster yang bersinar dengan halo biru dari tubuh serigala. Dengan suara, snap, itu dikelilingi oleh telapak tangan kirinya, lalu dia melihat ke arah wanita berbaju kuning beberapa kali dengan sengaja atau tidak sengaja. Di belakang matanya, dia pergi ke arah yang berlawanan. Wos! Akhirnya, dia melangkah tanpa fasa di bawah kakinya, tubuhnya kabur, dan menghilang dari mata wanita berbaju kuning. Bagus, seorang pedang yang kuat. Wanita berbaju kuning keluar dari belakang pohon besar dengan wajah penuh keterkejutan, dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar tingkat keempat pelatihan Qi? Wos! Wos! Chen Fan berubah menjadi bayangan hitam, berlari di hutan, dan bergegas menuju kedalaman hutan tanpa meninggalkan jejak apapun.
Dia perlu memberi dirinya cukup waktu untuk meracik inti iblis ini. Setengah jam kemudian, di tempat di mana Chen Fan dan yang lainnya baru saja masuk, cahaya putih berkedip, dan 6 sosok muncul. Mata mereka dingin, dan tersenyum sinis di sudut mulut mereka. Ternyata ini adalah tugas paling sulit di langit kedua, pertempuran energi abadi. Tapi ini adalah peluang langka bagi kita. Seorang biksu pria melihat sekeliling dan tersenyum, dan kultivasinya telah mencapai tingkat pelatihan Ki-7. Memang, jika kamu mengaktifkan formasi secara bersamaan untuk berpartisipasi dalam misi semacam ini, peluang untuk diangkat akan meningkat, dan kamu juga bisa mendapatkan misi baik seperti ini yang bisa mendapatkan energi abadi dengan cepat dan banyak. Seorang wanita berpakaian merah tertawa sinis. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk berkumpul bersama, tapi demi keselamatan, kita berdua membentuk tim, terutama di hutan dan gua yang tersembunyi, dan kita akan menemukan mangsa kita satu persatu. Jie. Seorang pria berpakaian putih dengan kipas lipat di tangannya. Sang sarjana tersenyum dingin pada saat itu, dan kultivasinya juga yang tertinggi di antara 6 orang, dengan 8 tingkat pelatihan Ki. Kelima orang lainnya semuanya berada pada tingkat pelatihan Ki-7. Dengan sarjana berpakaian putih sebagai pemimpin, mereka dibagi menjadi 2 tim setelah mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dengan kaki mereka, dan dengan cepat melesat ke arah yang berbeda, hanya meninggalkan wanita berpakaian merah dan sarjana berpakaian putih. Saudara senior Wang, kita akan pergi kemana? Wanita berpakaian merah menatap sarjana berpakaian putih dan bertanya, dengan kagum di matanya. Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah, semakin berbahaya tempatnya, semakin aman? Sarjana itu menjawab tanpa relevansi, dan suaranya agak keras, seolah-olah dia sengaja mengatakannya kepada orang luar. Ekspresi wanita berpakaian merah sedikit bergerak, seolah-olah dia tahu sesuatu. Tidak ada kekurangan orang pintar di dunia ini, tapi aku suka orang semacam ini, karena mereka bisa menghemat banyak hal bagi saya. Sarjana berpakaian putih membuka kipas di tangannya, mengibaskannya sedikit sebelum berkata dengan suara dalam, keluarlah. Sesama Taois, aku tidak perlu membunuhmu. Namun, hening setelah dia meresponsnya. Sarjana berpakaian putih itu tersenyum sedikit, tidak ada yang datang. Tampaknya aku terlalu berlebihan berpikir, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berkedip dan menghilang dari tempat itu. Wanita berpakaian merah merapatkan bibirnya, dan dengan senyum di wajahnya, dia mengikuti sarjana berpakaian putih dan menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, di pohon besar tidak jauh dari sana, seorang pria berdesis. Itu adalah salah satu biksu pria botak. Apa yang baru saja dikatakan oleh sarjana berpakaian putih membuat punggungnya basah. Untungnya, ia menahan diri untuk tidak keluar. Ini berbahaya. Pria itu mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum sedikit di wajahnya. Hanya risiko. Suara dingin dan familiar tiba-tiba datang dari belakangnya.